Ya, sahabat motivator, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir membahas bagaimana sih caranya kita sebagai orang tua memberi kasih sayang yang tidak merusak atau tidak membahayakan anak-anak kita. Ternyata tadi kuncinya, satu, kasih sayang dan kasih tegas itu harus berdampingan. Ya, gitu tidak ya, bisa ya. tidak. Tidak bisa tidak. Ya, karena waktu kita memberikan kasih sayang, maka anak akan mencoba. Dia sangat strategik ya. Pinter banget anak-anak itu. Dia akan membaca pola dan pada akhirnya dia akan menggunakan orang tuanya. Wah, ini kesempatan. Bahaya banget tuh. Begini. Nah, kalau kita pada saat itu sadar dan memberikan kasih tegas, maka anak kita akan mulai belajar tentang salah dan benar, boleh dan tidak. Dan disitulah yang harus kita perkenalkan sejak awal, boundaries, batas-batas. Kita menyebut negara liberal, kita menyebut negara bebas, kita menyebut negara seks bebas. Kalau Anda pernah tinggal di sana, pernah tinggal ya, bukan melihat dari TV, pernah tinggal, Anda akan tahu di sana sangat boundariesnya kuat sekali. Penjagaannya sangat ketat sekali. Jadi hanya label-label saja itu sebenarnya gitu. Masalah etika, sopan santun di sana juga sangat tegas gitu ya. Ambil contoh saja, maaf ya. Dia boleh bawa binatang, ya, boleh bawa binatang. Kok di sana biasanya kan anjing ya, tapi dia kena hukum kalau dia sampai menggigit orang itu 10.000 US dollar. Menggigit saja, menggigit nggak sampai luka gitu, menggigit, menggonggong. Terus kalau misalnya dia buang kotoran di jalan, dia harus bersihkan. Kalau nggak dia akan kena denda lagi sekian dolar gitu. Jadi boundariesnya sangat jelas sekali. Boleh, tidak boleh. Boleh, tidak boleh. Pada saat itu baik buat kamu, baik buat orang lain, boleh. Pada saat dia mulai mengganggu privasi orang lain, seperti tadi anak main bising dan sebagainya, itu tidak boleh. Nah, di sini tidak ada yang seperti itu. Jadi siapa yang membuat boundaries? Pusing kita memang. Nah, oleh karena itu adanya program parenting ini adalah untuk mengajak kesadaran para orang tua. Siapa lagi kalau bukan kita ya yang membuat boundaries itu? Kita bersama-sama menggerakkan gitu ya. Persis. Ya. Kalau mungkin kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, setidaknya keluarga kita dulu deh punya boundaries, punya tahu batas-batasnya begitu kira-kira. Nah, jadi kalau barangkali banyak di antara orang tua yang kemudian bertanya mana sih yang benar, aturan mana, kan setiap orang tua tuh kan punya aturan masing-masing tuh ya. Iya. Kan? Ada aturan dari zaman orang tua kita dulu gitu yang membuat tadi seperti ayah, saya nggak mau anak saya seperti saya, atau ada peraturan orang tua lain yang membolehkan. Itu kita taunya yang benar atau yang salah itu bacanya bukunya apa sih ayah? Ada nggak? Ada buku panduannya nggak ya? Saya sih menulis buku ya. Bukunya udah 7 buku saya tulis, mulai dari orang tuanya pacaran ya, sebelum merit udah saya nulis buku nih, baca buku ini supaya pacarannya sehat. Karena kalau kita melarang pacaran jelas sulit zaman sekarang. Jadi lebih baik pacaran sehat gitu dan sopan atau santun. Terus sampai bagaimana sih aturan yang benar. Nah, aturan yang benar itu saya menulis buku yang pertama judulnya tuh 37 kebiasaan orang tua yang menyebabkan perilaku buruk anak, yang kemarin dibaca sama Feni. Kemudian Ayah Edi menjawab ya. Terus di dalam yang ketiga ini adalah mendidik anak zaman sekarang ternyata mudah loh. Nah, jadi cara membuat aturan yang paling tepat adalah aturan yang didialogkan dan disepakati bersama. Satu, dialog, sepakat bersama. Kemudian dilihat hasilnya tidak merugikan anak, ya, kedua belah pihak atau orang lain. Jadi cuma 3 itu. Yang pertama adalah dialog, kesepakatan, tidak merugikan kedua belah pihak. Persis, itu adalah menurut saya peraturan yang paling bagus. Oke, baik. Ini kalau ini ada buku apa ini, Ayah? Ya, ini baru ini. Oh, Ayah punya cerita. Iya, Feni udah punya belum nih? Belum. Boleh nih dibawa pulang. Ya, ini judulnya Ayah Edi punya cerita. Dulu judulnya I Love You Ayah, I Love You Bunda. Ini kisah inspirasi yang saya tulis untuk mengatasi kegalauan orang tua. Orang tua sering galau, wih kata ibu itu, anakku harus ikut kursus loh, karena yang lain-lain kursus, anakku cuma ini doang kursusnya. Aku udah bisa ini, anaknya dia udah bisa Nah, di sini ditulis pokoknya kegalauan apapun. Jadi kalau misalnya, kenapa kok ini begini, kok anakku, kok dia 5 tahun udah SD, anakku baru 6 tahun loh, gini-gini. Nah, semua itu dijelaskan di sini supaya orang tahu, orang itu punya pijakan yang benar seperti apa sih? Seperti pertanyaan Feni tadi. Cari dasarnya di mana? Karena orang tua itu ngomongnya begini, si itu ngomongnya begini. Persis. Gitu ya. Kadang-kadang malah gurunya
ngomong begini. Ibu guru sama ibu kita di rumah beda itu omongannya. Baik, pemirsa Motivator, nggak terasa kita sudah sampai di akhir perjumpaan kita hari ini ya, bahwa akhirnya dasar atau kesimpulan kita adalah bagaimana sih cara memberi kasih sayang yang baik untuk anak-anak kita. Kasih sayang itu selalu berdampingan dengan kasih tegas, bukan kasih uang atau kasih sebelum dia minta. Bukan seperti itu gitu, karena setiap anak itu yang terpenting adalah bagaimana kesiapan mentalnya. Kalau sekedar bisa, barangkali belajar hari ini besok juga bisa, tetapi kan bukan masalah itu. Bagaimana kasih sayang kita berikan itu betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik buat anak-anak kita, bukan sesuatu yang justru merusak, justru membuat kita menyesal di kelak kemudian hari. Mari kita sama-sama bercermin ya, dan kita mulai dari rumah, karena Indonesia yang kuat itu, kata Ayah Edi, adalah berawal dari rumah. Oke, kita buat rumah kita kuat ya. Ayah Edi, terima kasih untuk sharingnya hari ini, dan terima kasih Sobat Motivator atas kebersamaan Anda selama 1 jam ini, dan mohon maaf jika ada telepon ataupun pertanyaan melalui Facebook atau SMS yang belum sempat kami jawab. Tapi jika Anda masih ingin berbagi cerita ataupun melontarkan pertanyaan, bisa kirim ke email serta akun Facebook kami di motivator.sindo.tv@yahoo.co.id, juga Twitter kami di @motivator. Serta juga bisa buka di website Ayah Edi di www.ayahkita.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Saya Feni Rose, Ayah Edi, dan segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat malam dan salam motivator.